Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita kembali lagi di pelajaran matematika. Hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu penyajian data. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang membaca data, sekarang kita akan belajar menyajikan data. Oke, yang pertama, data itu ada 4 macam. Yang pertama, tabel. Yang kedua, data berbentuk gambar atau lambang. Terus yang ketiga, ada data berbentuk garis atau batang dulu. Kemudian ada garis. Ada 4 model penyajian data. Yang pertama tabel, yang kedua gambar atau lambang, yang ketiga batang, yang keempat garis. Kita akan masuk ke nomor 1, yaitu tabel. Yang pertama tabel. Bagaimana cara menyajikan data berbentuk tabel? Oke, misalkan di sini kita mempunyai data tinggi badan siswa kelas 5, ya. Tinggi badan. Kita tulis semua tinggi badannya. Ada 133, 135, 137, 139, 134, 136, 131, 138, 130, 137, 132, 136, 137, 138, 133, 135, 135, 137, 134, 138, 133, 133, 132, 134, 135, 138, 139, 138, 140. Oke, misalkan kita sudah mempunyai tabel tinggi badan, data tinggi badan kelas 5. Kalau kita akan menyajikan dalam bentuk tabel, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita urutkan dulu. Yang terkecil di situ berapa? Ini ada yang terkecil. Yang pertama 130. Berarti tulis 130. Kita urutkan semua dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini 132 ada berapa di sini? Kalian cari ya. Oke. Di sini kita 132-nya kita tuliskan 2 kali. Kenapa? Karena di sini 132-nya ada 2. 1 2. Maka di sini juga dituliskan 2 kali, bukan 1 kali ya. Lanjut kita urutkan dulu semua. Nah, di sini 133 juga kita tuliskan 2 kali. Oh, di sini 133 ada banyak ya. 1 2, kemudian 3 4 5. Yang 133 ada 5, berarti kita tuliskan 5 kali. Itu 2 3 4 5. Oke, 5 kali. Lanjut 134 sama berapa kali di situ kalian cari. Nah, kita urutkan dulu semua tabelnya sebelum kita jadikan bentuk tabel.
Oke, setelah diurutkan semua, baru kita masukkan ke dalam tabel. Bagaimana caranya? Setelah kalian mengurutkan semua tabelnya ya, setelah diurutkan semua, kalian buat tabelnya sekarang. Oke. Di sini nama tabelnya adalah tinggi badan, karena di sini yang diukur adalah tinggi badan. Terus di sini juga ada jumlah banyaknya. Oke, sekarang tinggi badan yang pertama diurutkan paling rendah dulu. Yang pertama yang paling rendah adalah 130, ditulis 130. Berapa lagi? Lanjut 131. Urut ya sampai 140. Di sini kita tuliskannya satu-satu saja ya. Berarti nanti kita banyaknya kita hitung di sini. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. Oke, kita masukkan tabelnya. Setelah kita masukkan ininya, baru kita hitung banyaknya. Oke, setelah kita masukkan ini ya, kita masukkan tinggi badannya, sekarang kita hitung banyaknya. Yang pertama ada 130. 130 ini kalian cari di sini ada berapa banyak yang tinggi badannya 130. Di sini 130 hanya ada 1. Berarti kita di sini tuliskan banyaknya ada 1. Oke, kita garis. Kemudian yang kedua 131. 131 di sini ada berapa? Hanya ada 1. Berarti di sini juga 1 untuk 131. Lanjut ke 132. 132 di sini ada berapa? Oke, hanya ada 1, 2. 132 ada 2, di sini dituliskan 2. Kemudian 133 ada berapa? Kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti di sini ditulis 5. Lanjut ke 134. 1, 2, 3, ada 3, berarti di sini kita tuliskan 3. Lanjut 135. 135 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4, berarti kita di sini kita tuliskan 4. 136, lanjut 136 ada berapa? 1, 2. Oke, cuma ada 2 ya, 136. Oke, ada 2. Kita garis. 137 kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, 137 ada 4. Lanjut 138. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 138 ada 5. Lanjut ke 139. Ada berapa? 1, 2. 139 ada 2 anak. Yang 140 ada berapa anak? 1 saja. Oke. Inilah penyajian data berbentuk tabel. Baik ya, kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu penyajian data berbentuk diagram, gambar, atau lambang. Kita ambil contoh, misalkan yang pertama, kita mempunyai data penjualan handphone di suatu toko dari tahun 2015 sampai 2019. Misalkan ini datanya. Penjualan HP atau handphone mulai dari tahun 2015 sampai 2019. Tahunnya di sini. Ini data kita. Ini jumlah penjualan. Oke, misalkan di tahun 2015 HP-nya terjual sebanyak 5 biji atau 5 buah.
Kemudian 2016 terjual 4 buah. 2017 terjual sebanyak 7 buah. 2018 terjual sebanyak 6 buah. 2019 terjual sebanyak 8 buah. Oke, di sini kita tambahi jumlah. Oke, di sini kalau kita jumlahkan adalah 30. Bagaimana cara mengubah data ini menjadi diagram gambar? Itu sangat gampang. Sama ya. Kita buat tabelnya dulu. Nah, kita buat tabelnya. Misalkan di sini ini tahun ya, sama ini tahunnya. Di sini banyaknya atau jumlah. Tahunnya sama 2015. Berapa HP yang terjual? 5 HP. Kalau kita ubah menjadi diagram gambar, berarti di sini kita harus menggambar sebanyak 5 HP. Angkanya kita tinggal ubah menjadi gambar. Nah, misalkan ini gambar HP ya. Sama, yang ini juga 4 2016. Berapa yang terjual? 4 ya. Berarti di sini kita gambar 4 HP. Nah, gitu aja. Tinggal angkanya yang di sini kita ubah menjadi gambar di sini. Itu penyajian data berbentuk diagram atau diagram gambar atau lambang. Oke, sama. Di sini 2017 7 berarti kita tinggal menggambar 7. 2018 sebanyak 6 berarti kita gambar 6. 2019 terjual 8 buah berarti kita gambar HP-nya sampai 8 gitu ya. Sangat gampang untuk diagram gambar atau lambang ini. Oke, kita lanjut ke diagram batang. Yang ketiga, diagram batang. Ciri-ciri diagram batang yang pertama pasti ada yang namanya sumbu. Kita buat dulu sumbunya X dan Y. Ini sumbu Y, yang ke sini sumbu X. Kita akan mengambil contoh, ini adalah sebuah diagram batang suatu hasil panen suatu desa. Misalkan ya, hasil panen suatu desa per bulan. Misalkan di sini ada Januari, di sini Februari, di sini Maret, di sini April. Ini bulannya, yang ke sini bulannya, yang di sini adalah hasil panen, jumlah hasil panennya. Misalkan yang pertama 5 ton. Di sini 6 ton. Di sini 7 ton, di sini 8 ton, di sini 9 ton. Oke, sekarang kita coba buat diagram batangnya. Misalkan pada bulan Januari hasil panennya suatu desa ini mendapat 7 ton. Berarti bagaimana? Kita buat gambar batangnya di angka 7. Nah, ini adalah diagram batang. Di Januari mendapat 7 ton berarti kita tingginya sampai di 7 ton. Misalkan sekarang Februari kita mendapat 8 ton. Berarti kita Februari kita ambil sampai di 8. Oke. Nah, Februari 8 ton. Misalkan Maret misalkan mendapat 6 ton. Berarti 6 di sini. Oke. Nah, sekarang April misalkan mendapat 9 ton, berarti April di 9. Oke. Ini adalah diagram batang. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk yang terakhir, yaitu diagram garis yang keempat. Diagram garis. Diagram garis ini sangat mirip dengan diagram
batang. Yang membedakan hanya kalau diagram batang ini bentuknya batang, kalau garis nanti tinggal di garis-garis. Oke, kita coba ya. Yang pertama, diagram garis. Misalkan kita punya sebuah data, sebuah tabel penjualan televisi di suatu toko. Ya, misalkan hari Senin. Senin ini sebuah toko mampu menjual sebanyak 8 televisi. Hari Selasa tokonya mampu menjual 3 televisi. Rabu mampu menjual sebanyak 10 televisi. Kamis toko ini mampu menjual sebanyak 9 televisi. Kemudian Jumat mampu menjual sebanyak 7 televisi. Bagaimana cara membuat tabel ini menjadi diagram garis? Sama, kita buat dulu sumbunya, sumbu XY. Oke, ini sumbu Y, sumbu X. Oke, setelah kita membuat sumbunya, di pojoknya ini pasti 0. Oke, di sini harinya ada apa saja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita tuliskan di sini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, di sini Jumat. Oke, di sini angkanya ada berapa saja? Mulai 3 sampai terendah 3 sampai 10. Berarti kita buat di sini tertinggi sampai 10. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Senin dapat berapa TV? 8. Berarti di sini dikasih titik di 8. Hari Senin 8. Oke. Selasa dapat berapa? 3. Berarti dikasih titik di 3. Kemudian Rabu 10. Oke, Rabu 10. Berarti di sini. Urut ya. Kita garis putus-putus biar gampang. Biar jelas. Kita kasih garis putus-putus. Oke, Rabu 10, Kamis 9. Berarti di bawahnya sini. Kamis 9 ya. Kita garis putus-putus. Biar jelas. Oke, Jumat dapat berapa TV? Jumat dapat 7. Berarti 7 di sini lagi di bawahnya. Kita garis. Oke, dapat 7 ya. Oke, setelah itu diurutkan dengan menggunakan garis. Yang pertama 8. Senin 8. Senin ke Selasa. Selasa dapat berapa? Selasa dapat 3. Berarti kita garis ke 3. Seret. Nah, dari Selasa ke Rabu. Rabu dapat berapa? Rabu dapat 10. Berarti kita garis naik ke 10. Nah. Oke, dari Rabu ke Kamis. Kamis dapat berapa? Kamis dapat 9. Oke, kita garis ke 9. Seret. Oke, dari sini Kamis ke Jumat. Jumat dapat berapa? 7. Kita garis lagi ke 7. Nah, ini dinamakan diagram garis. Kita garis kasih putus-putus dulu ya, biar jelas. Nah,